Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim statik akan menjelaskan tentang instalasi Docker, terus instalasi dari Kubernetes, dan di sini akan menjelaskan tentang progres dan apa saja yang sudah kami kerjakan selama ini. Untuk instalasi Docker akan dijelaskan oleh Mas Ale. Sebelumnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini seperti yang dari tugas kemarin, bahwasannya untuk setup server pertama di situ udah perbaiki dan udah include ke Docker juga. Jadi kalau kita tes di sini untuk saat ini server saya sudah setupkan di dalam kontainer dari Docker, Pak. Di sini kita bisa lihat untuk kontainernya dulu. Sudo Docker. Nah, di sini saya beri nama My Engine X karena untuk masih percobaan. Dan lalu untuk Docker sendiri statusnya sudah untuk versi Docker yang saya install sendiri di sini bisa kita lihat yaitu Docker 28.4.0. Dan karena kebetulan kemarin sudah buat laporan dari instalasi Docker, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan instalasi dari Kubernetes. Ya. Kalau untuk Kubernetes sendiri di sini mana ya? Jadi untuk pertama-tama itu kita update sistem dulu, Pak. Jadi untuk memastikan semua paket di server sudah versi terbaru, lalu instalasi dependensinya paket ini diperlukan untuk proses download untuk repository Kubernetes dan baru tambahin repository Kubernetes ya, Pak. Dan di sini bisa download dan install package Kubernetes dari repository resminya dan baru install Kubernetes komponennya, Pak. Lalu di sini dari instalasinya dan baru bisa kita disable swap, yaitu agar swap tetap mati setelah. Jadi edit file etc fast tab-nya dan hapus komen baris yang berhubungan dengan swap-nya dan inisialisasi Kubernetes cluster-nya. Jadi jalankan di server yang akan jadi dulu dan bisa diganti sesuai kebutuhan. Lalu di sini bisa kita lihat juga versi Kubernetes-nya. Di sini yaitu 1.34.1. Udah, sekian dari saya. Terima kasih Mas Ale atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan progres apa saja yang sudah kami kerjakan. Di sini ada kami mengerjakan yang berjudul Sistem Pelaporan PPKPT Polinela berbasis mobile. Topik ini diangkat karena permasalahan utama yang kami temukan itu masih dalam keterbatasan sistem pelaporan kekerasan dan pembulian dan pelecehan pada kampus Polinela. Jadi di sini tuh sistem pelaporannya masih menggunakan media sosial, WhatsApp, email, atau Google Form. Di sini sistem tersebut itu tidak mendukung notifikasi real time, belum terintegrasi, dan masih menimbulkan keraguan pada korban yang melapor.
Eh, Notifikasi juga eh, tidak langsung muncul di Satgas PPKPT-nya. Jadi kadang suka jadi lama untuk pelaporannya. Di sini ada pula target pengguna kami, yaitu mahasiswa dan Sivitas Akademi Polinela. Ya, lalu selanjutnya ada project plan dari project plan-nya dari e-lapor PPKPT ya. Di sini ada yang pertama ada tahap analisis, mengidentifikasi kebutuhan fitur berdasarkan masukan Satgas PPKPT Polinela. Di sini ada tanggal mulainya yaitu 8 September 2025, selesai di 12 September. Di sini task owner-nya adalah Jihan. Ini sudah selesai di week 1. Lalu menyusun alur laporan yang sesuai prosedur validasi identitas dan kerahasiaan. Start date-nya sama dengan yang mengidentifikasi kebutuhan. Due date-nya ada di 19 September dan task owner-nya Jihan juga. Di sini sudah selesai. Lalu kami sudah di tahap pengembangan desain UI UX aplikasi mobile dan dashboard Satgas PPKPT dan mengembangkan fitur inti formulir pelaporan validitas identitas enkripsi data dan notifikasi real time. Di sini di sini task owner-nya adalah Alvin dan statusnya sedang dikerjakan. Ada pula tahap uji coba yang terbatas, perwakilan mahasiswa terus mengumpulkan feedback. Di sini belum selesai, ada task owner-nya ada saya sendiri, Rafa dan Mas Ale. Di sini ada meluncurkan aplikasi secara resmi ada Mas Ale dan di sini ada sosialisasi, seminar dan lain-lain ada dari tim statik dan tahap monitoring evaluasinya ada tim statik juga. Di sini ada statistik ada di week 9, 10, 11, 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jihan. Oke, baik. Ini adalah hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu. Yang pertama ada tugas dan wewenang PPKPT. Yang pertama ada menangani pelaporan, mensosialisasikan kekerasan, melakukan investigasi dan wawancara korban dan pelaku, lalu memberikan rekomendasi saksi kepada pemimpin. Yang kedua, jenis-jenis PPKPT, yaitu ada kekerasan dalam pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pendampingan secara mental kepada korban jika terjadi di luar kampus Polinela. Jadi, PPKPT bisa membantu untuk melapor kepada kampus tersebut, jika terjadi kekerasan. Lalu, yang ketiga itu, laporan itu bisa didapat dari korban langsung, ada yang dari saksi. Laporan tuh harus tertulis, tidak harus korban yang melapor, bisa juga orang tua atau saksi, tapi korban harus tetap dipertemukan secara langsung dengan petugas PPKPT. Selanjutnya, kendala korban untuk melapor itu karena itu adalah suatu aib, jadi korban merasa takut, apalagi kalau pelakunya tuh lebih tinggi kedudukannya, contohnya mahasiswa dengan dosen. Jadi seakan-akan pihak korban tuh dibuat merasa bersalah. Selanjutnya, apakah pelapor semuanya mahasiswa? Selagi dia itu masih Sivitas Polinela, masih bisa melapor. Orang tua mahasiswa juga masih bisa melapor. Lalu, aspek prioritas tertinggi dari PPKPT yang paling utama itu PPKPT bekerja berpihak kepada kerahasiaan korban, dimulai dari pendampingan, kerahasiaan, kehati-hatian, dan ketidakberulangan suatu kekerasan. Lalu, yang selanjutnya metode cara melapornya itu bisa dari DM Instagram, Gform, WhatsApp, atau email. Lalu jika sudah melapor konfirmasi ke DM. Kalau Gform kan tidak ada notifikasi. Selanjutnya, petugas PPKPT tidak semua memegang akses Gform karena demi kerahasiaan kasus korban.
Lalu selanjutnya, apakah pelaporan kasus ini boleh secara anonim? Jawabannya tidak bisa karena nanti petugas PPKPT tidak tahu siapa yang melapor dan tidak akan bisa ditangani lebih lanjut. Selanjutnya, hasil dari analisis wawancara yang telah didapatkan yaitu ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur atau layanan yang harus ada dalam sistem agar dapat digunakan sesuai tujuan. Yang pertama, registrasi dan autentifikasi pengguna. Pengguna, mahasiswa, dosen, atau orang tua dapat login menggunakan akun resmi seperti NPM dan NIP. Yang kedua, formulir pelaporan online. Itu pengguna dapat mengisi laporan berisi identitas, kronologi kejadian, waktu, lokasi, serta bukti. Bukti itu seperti gambar, video, atau dokumen. Selanjutnya, validasi identitas pelapor. Sistem memverifikasi identitas pelapor agar laporan tidak anonim dan bisa diproses. Selanjutnya, ada notifikasi real time. Jadi, Satgas PPKPT ini mendapat notifikasi otomatis setiap ada laporan baru. Pelapor juga mendapat notifikasi perkembangan status laporan, seperti diproses, diterima, atau ditindaklanjuti. Selanjutnya, ada tracking status laporan. Jadi, pelapor dapat memantau status laporannya, diterima, diverifikasi, dan dalam proses atau selesai. Selanjutnya, dashboard admin Satgas PPKPT. Satgas dapat mengelola laporan seperti verifikasi, tindak lanjut, dan rekomendasi. Satgas juga dapat melihat rekam jejak laporan untuk monitoring. Selanjutnya, fitur pendampingan korban. Jadi, korban dapat meminta layanan konseling atau psikolog atau pendampingan administratif. Selanjutnya, pusat informasi dan edukasi. Jadi, aplikasi menyediakan artikel, modul, atau panduan tentang pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Dan yang terakhir ada manajemen pengguna, yaitu Satgas dapat mengatur hak akses petugas, misalnya hanya anggota tertentu yang bisa melihat data sensitif. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kualitas atau kriteria teknis yang harus dipenuhi sistem. Yang pertama ada keamanan atau security, yaitu data korban dienkripsi end-to-end, lalu akses laporan dibatasi hanya untuk Satgas berwenang. Yang kedua, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu identitas pelapor tidak ditampilkan ke pihak selain Satgas. Data laporan tersimpan di server kampus atau hosting aman. Yang ketiga, ketersediaan availability, yaitu aplikasi dapat diakses 24/7 tanpa tergantung jam kerja kampus. Selanjutnya, nomor 4, ada kinerja atau performance. Jadi, sistem dapat memproses laporan dalam waktu kurang dari 5 detik. Lalu, server mampu menampung minimal 1.000 laporan per bulan. Yang kelima, usability, kemudahan penggunaan. Jadi, UI UX sederhana dan ramah pengguna, mudah dipahami oleh mahasiswa atau dosen. Selanjutnya, tersedia panduan atau tutorial dalam aplikasi. Nomor 6, relatability atau keandalan. Jadi, sistem tetap stabil meskipun digunakan banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketujuh, portabilitas atau portability, yaitu aplikasi berjalan di perangkat Android minimal versi 8 ke atas. Yang kedelapan, maintainability, yaitu pemeliharaan. Sistem dapat diperbarui atau update tanpa mengganggu data laporan yang sudah ada. Oke, selanjutnya ada fitur utama aplikasi. Yang pertama, formulir pelaporan online. Jadi, pelapor dapat menyampaikan laporan dengan detail kronologi dan bukti pendukung. Yang kedua, tracking status laporan. Jadi, notifikasi perkembangan laporan secara real time. Yang ketiga, dashboard admin PPKPT. Jadi tampilan khusus untuk tim PPKPT dalam memverifikasi dan menindaklanjuti laporan. Dan fitur yang terakhir ada pusat informasi dan edukasi. Jadi ada artikel, panduan, dan modul pencegahan kekerasan seksual serta perundungan. Selanjutnya ada use case. Jadi ini adalah use case-nya yang terdiri dari 3 aktor, yaitu pelapor, super admin, dan admin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, saya ada Alfung Sidan Umam dengan NPM 23759003.
mana di sini di dalam kelompok ini saya bertugas atau memiliki tanggung jawab sebagai UI UX designer. Seperti yang kita ketahui, pada hasil analisis yang telah rekan-rekan saya lakukan, yaitu sistem pelaporan PPKP Polynomial berbasis mobile ini, yang mana di sini menghasilkan analisis untuk kebutuhan fungsional dari user dan Satgas PPKS, yang mana di sini ada beberapa poin yang menjadi kebutuhan fungsional, seperti ada registrasi notifikasi, kemudian formulir pelaporan online yang ini pasti akan sangat wajib, kemudian validasi, notifikasi, tracking, dashboard, fitur pendamping korban, pusat informasi dan edukasi dan manajemen. Kemudian dan kebutuhan yang lainnya non fungsional yang mungkin tidak akan saya jelaskan dulu, yang mana ini mungkin sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Sini saya akan bertugas untuk melaporkan perkembangan dan progres dari hasil UX. Sini bisa kita lihat baru beberapa. Sini saya melaporkan bahwasanya UX sudah berjalan, yang mungkin terhitung cukup lambat dikarenakan yang pertama tadi saya membutuhkan hasil analisis untuk fitur-fitur yang akan dibutuhkan nanti supaya saya baru bisa menggambar. Kemarin sudah dapat hasil analisisnya dan sudah fix, dan disitu saya mulai melakukan eksplorasi dari desain. Di sini saya melalui community Figma. Di sini ada beberapa banyak banget icon yang bisa kita cari. Kemudian untuk desain app mobile, kalian tinggal ketik aja di sini ada app mobile, atau kalian bisa nyari di Dribbble. Ini saya kemarin sudah beberapa searching ya untuk ya membuka ide atau pikiran kita terkait desain aplikasi. Di sini terlihat banyak sekali. Dan mungkin di sini saya akan sedikit mengambil ini icon pack segala macamnya. Sini saya sudah mungkin akan terlihat seperti ini tampilan dashboard dengan baru wireframe hitam putih segala. Kemudian di sini ada buttonnya yang ya is template lah, belum diganti. Ini untuk dashboard. Memang dashboard ini ide saya itu ada untuk shortcut untuk langsung kita melapor tanpa mencet bottom bar ya footer atau mencet footer. Jadi kita bisa lapor di sini. Kemudian berita kegiatan bakal saya taruh di bagian dashboard atau home, yang nanti ini bisa di scroll. Kemudian nanti kita ada yang namanya di sini pusat informasi dan edukasi, berupa artikel, panduan. Nanti mungkin tampilannya akan seperti ini dengan beberapa teks yang mungkin akan menjadi edukasi dan informasi terkait tentang apa itu Satgas PPKS, kemudian kekerasan yang terjadi di lingkungan. Kemudian untuk kemudian fungsional lainnya itu ada yang paling penting, yang paling utama itu untuk forum pelaporannya atau formulir pelaporan online-nya, yang mana sebelumnya untuk Satgas PPKS itu dia menggunakan Google Form. Di sini saya sudah mencari beberapa jenis untuk form, mulai dari shape underline, kemudian yang no label, ada shape fill, kemudian di sini beberapa field yang mungkin nanti saya akan gunakan, kemudian ada mail. Ya basically mungkin formnya akan terlihat seperti ini. Ini kemudian kontaknya ya sini tujuan saya untuk nyari desain atau template. Sebenarnya bukan berarti saya tidak ingin membuat dari nol, cuman yang teman-teman tahu, desain itu kita itu harus membiasakan dari si pengguna. Misalkan kebanyakan pengguna ini biasanya itu menggunakan jenis form seperti apa submitnya seperti ini kah, atau apakah upload file seperti ini kah. Itu kan kita perlu yang namanya itu mempelajari kebiasaan si pengguna.
Supaya apa tadi? Supaya tidak bikin kagok pengguna. Contoh saja misalkan taruhlah kayak Shopee dan Tokped itu UI-nya tidak jauh beda teman-teman, karena mereka menyesuaikan dari si penggunanya. Selalu misalkan centang, pasti centangan sebelah kiri, ada centang sebelah kanan, karena udah kebiasaan dari sananya. Kemudian ini tadi masalah desain, mungkin beberapa yang akan saya buat mungkin seperti ini baru tidak ada 10% karena waktu masih panjang dan juga saya masih berprogres. Terus kita yang sudah saya lakukan lagi di sini adalah untuk pemilihan warna. Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman saya tentang pilihan warna untuk satu PPKS. Ini kami memanggil 3 warna dengan primary warna biru, kemudian secondary-nya kuning, dan satunya lagi warna putih. Dari berbagai macam warna biru pun di sini cukup bervarian birunya. Ada biru yang agak muda, kemudian ada yang lebih tua, sampai yang dongker pun ada, atau yang keunguan. Jadi makanya kenapa desain masih hitam putih ini, karena itu tadi kita perlu menyesuaikan warna dulu, cocoknya warna apa. Bukan dengan kita juga, cuman mungkin permintaan dari Satgas untuk menggunakan warna kalem atau seperti apa. Kemudian jenis kuning sih banyak banget, jenis kuning palet segala macam, jenis palet, dan agak putih, kuning keorengan, banyak tuh warna. Dan mungkin pasti sesuatu akan ada adjustment lagi dari segi warnanya. Sebenarnya saya agak kesusahan ya untuk memilih warna di device ini, karena kan panelnya masih TN, akurasi masih rendah banget, jadi bakalan jomplang banget warnanya. Mungkin di sini kelihatannya, ini dari penglihatan saya ini warnanya putih, padahal ini sedikit kecoklatan, cuman di panel saya ini panelnya warna putih. Jadi saya kalau memilih warna itu kadang saya membutuhkan handphone saya untuk mastiin warnanya akurat atau tidak, seperti itu ya. Memang keadaan seperti itu, kita tetap berusaha. Saya banyak banget desain, saya masih searching, mempelajari kebiasaan desain, centang itu gimana, harusnya seperti apa, size nya semuanya. Jangan sampai dengan desain yang saya buat itu tadi mempersulit orang. Kayak contoh kan satu PPKS nya seringnya pakai Google Form. Nah di sini kita pelajari dulu, saya mempelajari juga kebiasaan apa ya yang tidak asing di mata pengguna. Formnya seperti apa lagi? Di sini nih, dia emailnya dia tulisan field email, terus isinya di bawah seperti di desain saya ini ya. Nah seperti ini, karena emang kebiasaan orang melihat udah seperti ini, jadi mereka tidak akan kebingungan lagi segala macam ya. Itu mungkin cukup sekian dulu laporan desain UI UX dari saya. Saya mohon maaf kalau misalkan sedikit terlambat atau mungkin lambat sekali untuk masalah pencarian desain ini, pembuatan desain ini, karena kan itu tadi kita harus mempelajari dulu kebiasaan dari seorang pengguna, dan juga ini mungkin sebuah aplikasi yang sedikit sensitif, jadi saya tidak bisa memberikan desain-desain yang mungkin terlalu interaktif, karena itu tadi kita tetap menghormati bagaimanapun juga kenyamanan korban adalah hal utama dari sistem ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.